Binatangisme Bab 2. 3 malam sesudah itu si babi tua Major meninggal dunia dengan tenang serta tentram. Dalam keadaan tidur, jenazahnya dikebumikan di tepi kebun. Kejadian itu awal bulan Maret. 3 bulan sesudah itu terjadilah kegiatan-kegiatan penuh rahasia. Pidato si babi mayor sudah sepenuhnya merubah pandangan hidup di antara penghuni kandang yang kecerdasannya cukup lumayan. Mereka tidak tahu kapan pemberontakan yang diramalkan si babi mayor akan pecah, dan rasa mereka tidaklah akan terjadi dalam masa kehidupan mereka. Tapi dengan jelas mereka lihat adalah tugas mereka menyiapkannya. Tugas mengajar, tugas mengorganisir, karuan saja jatuh pada pundak para babi, yang umumnya dipandang punya kelebihan kecerdasan dibanding binatang-binatang lain. Yang paling menonjol di antara babi-babi itu adalah 2 babi usia muda, bernama Snowball dan Napoleon. Kedua babi itu dipelihara oleh Tuan Jones buat dilego ke pasar ternak. Napoleon berbadan besar, berwajah sedikit bengis, termasuk golongan babi Berkshire, dan memang satu-satunya babi jenis Berkshire di peternakan itu. Tak banyak cakap, suka melakukan hal yang diputuskannya sendiri. Sedangkan babi Snowball lebih periang dibanding Napoleon. Banyak bicara, lebih berakal, tapi dianggap kurang punya karakter teguh. Semua babi laki-laki lainnya di peternakan adalah babi potong. Yang paling terkenal di antara mereka adalah seekor babi kecil namun gendut, bernama Squealer. Pipinya bundar, matanya berkedap-kedip, geraknya gesit, suaranya melengking. Ia seorang pembicara lihai, dan bila mana ia sedang mengedepankan argumentasi yang pelik, ia bergeser kian kemari, mengibas-ngibaskan buntutnya sehingga tampak sekali ia amat persuasif. Para binatang menganggap Squealer sanggup merubah warna hitam menjadi putih. Ketiga makhluk binatang itu sudah mengembangkan ajaran si babi mayor menjadi satu sistem pikiran yang komplit yang mereka beri nama binatangisme. Beberapa malam dalam seminggu sesudah Tuan Jones tertidur lelap, mereka mengadakan pertemuan gelap di kandang, menatar prinsip-prinsip paham binatangisme kepada warga lainnya. Pada awal-awal pertemuan, ketiga pentolan itu memang menghadapi sikap-sikap tolol dan apatis. Misalnya, beberapa binatang membicarakan tentang keharusan bersikap setia kepada Tuan Jones, yang mereka juluki dengan istilah Tuan Besar. Atau memberi komentar yang amat lugu seperti Tuan Jones memberi kita makan. Karena itu kalau Tuan Jones pergi, maka kita akan mati kelaparan. Yang lainnya mengajukan pertanyaan seperti, apa guna kita peduli sesudah kita mati? Atau bila revolusi memang betul-betul akan meletus, apa bedanya kita bekerja atau tidak bekerja untuk itu? Dapat dibayangkan betapa sulitnya buat ketiga babi kader utama Major menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan macam begitu bertentangan dengan prinsip paham binatangisme. Tapi pertanyaan yang paling brengsek datang dari si Molly, kuda betina putih itu. Pertanyaan pertama yang ia ajukan kepada Snowball adalah, apakah masih ada gula sesudah revolusi? Tidak, jawab Snowball tegas. Kita tidak punya sarana untuk bikin gula di peternakan ini. Selain itu, kau tidak perlu gula. Kau akan dapat gaplek dan rumput kering. Apakah aku masih diizinkan memakai kalung di bulu kudukku? Tanya Molly. Sahabat, kata Snowball. Kalung yang kau gandrungi itu adalah lambang perbudakan. Apa kamu tidak mengerti kemerdekaan itu lebih berharga dari seutas kalung? Molly setuju, walau tampaknya ia tidak begitu yakin. Babi-babi itu malahan menghadapi perjuangan lebih berat mengatasi dusta yang dilancarkan oleh Moses, burung gagak piaraan. Moses itu kesayangan Tuan Jones. Tugasnya jadi intel dan tukang bual. Tapi ia juga seorang pembicara yang pandai. Ia mengaku mengetahui adanya negeri misterius bernama Gunung Permen. Semua binatang yang mati pergi ke sana. Negeri itu terletak di suatu tempat di langit, tak begitu berjauhan dari awan. Begitu kata Moses. Di Gunung Permen, tanaman tumbuh sepanjang tahun. Gula beserta biskuit tumbuh di perdu-perdu.
Para binatang membenci Moses karena ia mendongeng tapi tidak bekerja. Tapi sebagian percaya kepada adanya gunung permen. Babi-babi kader utama mendiang mayor mati-matian meyakinkan bahwa tempat macam begitu omong kosong besar. Babi-babi kader itu punya pengikut paling setia, yaitu kedua kuda penarik kereta, Boxer dan Clover. Kedua binatang kuda itu sebenarnya menderita kesulitan besar memikirkan apapun di luar dirinya sendiri. Tapi begitu ia terima kedua babi itu sebagai guru, mereka telan apa saja yang dikatakan sang guru. Sehabis telan, mereka teruskan kepada lain-lain binatang tanpa banyak cincong dan banyak periksa. Keduanya merupakan peserta setiap pertemuan rahasia di kandang. Memimpin nyanyikan lagu binatang-binatang Inggris yang jadi kunci penutup pertemuan. Kini terbukti pemberontakan terjadi lebih dini dan lebih lancar dari yang diduga siapapun. Di tahun-tahun belakangan ini, kendati Tuan Jones seorang pimpinan yang keras, kendati ia seorang peternak yang punya kebolehan, tapi akhirnya ia terjerumus ke dalam rawa-rawa tak terpuji. Ia menjadi loyo, hilang semangat karena keluarkan banyak uang untuk bayar denda. Ia banyak minum alkohol di luar batas kelayakan. Berhari-hari ia duduk terperenyak di kursi dapur, baca koran, minum alkohol, kadang-kadang memberi makan Moses roti kering yang dicelupkannya ke dalam bir. Pegawai-pegawainya malas dan tidak jujur. Ladang penuh ditumbuhi alang-alang. Bangunan-bangunan bocor atapnya. Pepohonan terlantar dan binatang-binatang kurang makan. Bulan Juni tiba dan rumput sudah hampir waktunya dipotong. Di suatu hari Sabtu, Tuan Jones pergi ke Willingdon. Jatuh mabuk begitu rupa di bar Red Lion, sehingga baru kembali pulang hari Minggu siang. Pegawai-pegawainya memerah susu sapi pagi-pagi hari sekali. Sesudah itu pergi berburu kelinci, tanpa ambil pusing memberi makan binatang. Ketika Tuan Jones kembali, ia segera jatuh tertidur di sofa dengan lembaran mingguan News of the World menutupi mukanya, sehingga waktu malam tiba, binatang-binatang itu belum juga makan. Akhirnya binatang-binatang itu tidak bisa tahan lagi. Setelah seekor sapi mendobrak pintu, menyeruduk dengan tanduknya, dan binatang-binatang lain berhamburan menolong diri mereka masing-masing keluar dari kandang. Pada saat itulah Tuan Jones bangun. Dengan cemeti di tangan, Tuan Jones dibantu keempat pegawainya melecut ke segala jurusan. Binatang-binatang yang kelaparan itu sudah tidak bisa tahan lagi. Secara berbarengan walau tanpa rencana sebelumnya, mereka menubruk para penyiksa. Tuan Jones serta pegawai-pegawainya sadar bahwa mereka ditanduk dan disepak dari segala penjuru. Keadaan sudah tidak terkendalikan lagi. Sungguh mati. Tak pernah seumur-umur mereka lihat binatang bertingkah seperti itu. Binatang-binatang yang biasa mereka derah, binatang-binatang yang biasa mereka siksa sesuka hati, kini tiba-tiba memberontak. Alangkah takutnya manusia-manusia itu. Tak masuk akal keadaan bisa begitu. Hanya beberapa saat saja mereka mampu mencoba mempertahankan diri. Tapi sesudah itu, kabur angkat kaki 1000. Semenit kemudian, kelima bangsa manusia itu sudah kabur sifat kuping di jalan kecil menuju jalan besar. Diuber-uber oleh binatang dengan dada busung merasa menang. Nyonya Jones melihat dari jendela kamar tidurnya. Ia lihat apa yang terjadi. Bergegas ia jebloskan sebagian kecil harta miliknya ke dalam karung goni dan kabur meninggalkan peternakan mengambil jalan lain. Moses melompat dari tempatnya, terbirit-birit mengikuti nyonyanya, seraya melolong keras-keras. Dan apa yang terjadi pada diri Tuan Jones dan pegawai-pegawainya? Binatang-binatang itu mengejar terus hingga terhalau ke jalan raya. Sesudah itu mereka tutup pintu dengan hempasan bengis. Maka sebelum mereka sadar apa sebetulnya yang terjadi, pemberontakan sudah berhasil gemilang. Tuan Jones terusir dan peternakan Manor menjadi milik mereka. Di menit-menit pertama, binatang-binatang itu sulit percaya nasib baik yang menimpa mereka. Perbuatan pertama yang mereka lakukan adalah berjalan dengan kepala tegak, mengelilingi batas-batas peternakan, supaya Hakul yakin tak ada lagi seorang bangsa manusia pun bersembunyi di situ. Sesudah itu mereka buru-buru kembali ke bangunan peternakan, menyapu bersih seluruh bekas-bekas kekuasaan terkutuk Tuan Jones.
Ruang simpan pakaian kuda yang terletak di ujung kandang diobrak-abrik. Besi, gigitan kuda, gelang yang biasa dikaitkan di hidung, rantai anjing, pisau jahanam yang biasa dipergunakan oleh Tuan Jones mengebiri babi dan domba, kesemuanya itu dicemplungkan ke dalam sumur. Tali kekang, tali kulit pelibat kepala kuda, penutup mata, keranjang makanan yang diikatkan di kepala kuda, juga semua itu dijebloskan ke dalam bakaran sampah yang terletak di pekarangan. Begitu pula cambuk-cambuk. Semua binatang melonjak-lonjak gembira begitu menyaksikan cemeti-cemeti meleleh jadi abu. Snowball juga melempar dia punya kalung leher yang biasa menghiasnya bila hari pasar. Kalung, katanya. Meski dianggap seperti pakaian, bagian tak terpisahkan diri bangsa manusia. Semua binatang mesti telanjang. Ketika si kuda penarik kereta boxer mendengar kaedah itu, ia campakkan topi jerami kecil yang biasa dipakainya di musim panas supaya lalat menjauh dari lubang kuping. Topi ini pun habis jadi abu dimakan api. Dalam tempo sekejap, para binatang sudah memusnahkan apa saja yang mengingatkan mereka kepada Tuan Jones. Babi muda kader ideologi Napoleon mengantar mereka kembali ke gudang, menyediakan ransum double terdiri dari jagung kepada setiap warga, khusus tambahan 2 keping biskuit buat anjing. Kemudian mereka menyanyikan lagu binatang-binatang Inggris dari ujung ke ujung kalimat hingga 7 kali. Dan sesudah itu mereka mengatur diri masing-masing berangkat tidur. Dan tidurlah mereka seperti mereka tak pernah tidur sebelumnya. Tapi mereka bangun pagi hari sebagaimana biasanya. Dan karena mendadak ingat peristiwa agung yang baru saja terjadi, mereka sama-sama bergegas lari ke padang rumput. Tak berapa jauh dari padang rumput, ada unggukan bukit kecil diperuntukkan buat mengawasi seluruh bagian peternakan. Binatang-binatang itu berlarian ke sana, persis ke puncaknya benar, dan mengganyang semua rumput yang ada di bawah matahari pagi yang begitu segar. Ya, semuanya itu adalah milik mereka. Apa saja yang tampak oleh mata adalah milik mereka. Oleh dorongan kekuatan gaib yang memancar dari rasa pemilikan itu, mereka berjingkrak-jingkrak, berguling-guling kian kemari, melompat-lompat seperti mau menjilat langit layaknya. Saking gembiranya, mereka bergulung-gulung menggelinding di atas embun. Mereka kunyah habis-habisan rumput muda musim panas. Mereka tendang-tendang lapisan tanah hitam dan mengendus baunya yang enak. Sesudah itu mereka jalan keliling lakukan inspeksi seputar peternakan. Memeriksa dengan rasa kagum tak terucapkan. Tanah bajakan, padang rumput, kebun buah-buahan, kolam dan saung. Rasanya seperti mereka tak pernah lihat semua itu dan sulitlah mereka percaya bahwa mulai saat kini menjadi milik mereka. Sesudah itu mereka jalan berurutan ke gedung peternakan. Berhenti di situ tanpa mengeluarkan suara di depan pintu. Bangunan-bangunan ini juga sudah jadi milik mereka, tapi mereka takut masuk ke dalam. Sesaat kemudian, Snowball dan Napoleon, kedua babi kader teladan, mendorong pintu hingga menganga dengan pinggul, dan para binatang masuk satu-satu, mengidap-idap hati-hati seakan-akan takut mengganggu. Mereka jalan menjinjit dari satu ruang ke ruang lain, tak berani ngomong lebih keras dari bisikan, mengawasi keliling dengan rasa cemas, hampir-hampir tak percaya mereka melihat barang-barang begitu mewah. Mereka awasi tempat tidur berlapis bulu, cermin besar menempel di dinding, sofa terbuat dari bulu kuda, permadani dari Brussels, lukisan Ratu Victoria. Biji mata binatang-binatang itu begitu melototnya hingga nyaris terlontar dari rongganya. Mereka baru turun tangga ketika mengetahui bahwa si Molly, kuda betina penarik bendi, hilang. Mereka kembali. Ternyata si Molly tertinggal di belakang di kamar tidur yang terbaik. Ia pungut sepotong pita biru yang terdapat di meja hias Nyonya Jones. Mengalungkannya di pundaknya, berkaca di depan cermin, mematut-matutkan diri dengan gaya yang memuakan. Rekan-rekan mengeluarkan kata-kata tajam. Sesudah itu baru keluar. Beberapa paha daging babi yang tergantung di dapur diseret keluar dan ditanam di dalam lubang. Peti bir yang tersimpan ditendang oleh kuku boxer sehingga jadi puing. Selebihnya tak ada yang disentuh. Sebuah resolusi yang disepakati dengan aklamasi diumumkan di tempat.
bahwa gedung peternakan mesti dipelihara dan dijadikan museum. Semua sepakat, tak seekor binatang pun tinggal di sana. Binatang-binatang itu dapat sarapan pagi. Habis itu, Snowball dan Napoleon memanggil lagi mereka berkumpul. "Sahabat-sahabat," kata babi muda kader teladan Snowball. "Sekarang jam 6.30 dan hari kita masih panjang. Hari ini kita mulai menuai rumput, tapi ada sesuatu masalah yang mesti didahulukan." Babi-babi itu mengungkapkan bahwa dalam tempo 3 bulan belakangan ini, mereka sudah belajar membaca dan menulis sendiri, diambil dari buku pelajaran anak Tuan Jones yang sudah dibuang ke keranjang sampah. Napoleon membawa kaleng cat warna hitam dan putih, berjalan menuju pintu gerbang di jalan raya. Kemudian Snowball mengambil kuas, karena dialah yang paling pintar menulis. Menyelipkan di sela kuku menghapus kata-kata peternakan manor, dan menggantinya dengan tulisan peternakan binatang. Inilah nama peternakan itu sekarang dan untuk seterusnya. Sesudah itu mereka kembali ke gedung peternakan. Snowball dan Napoleon bawa tangga yang mereka sandarkan di dinding kandang besar. Mereka menjelaskan, berkat hasil studi dan penelaahan serta penalaran yang tak henti-hentinya selama 3 bulan ini, babi-babi itu berhasil menyingkat prinsip-prinsip binatangisme menjadi 7 pedoman utama. Rumus baru 7 pedoman utama ini akan ditulis besar-besar di dinding. Mereka akan susun hukum permanen tak bakal berubah. Hukum itu kudu dipatuhi oleh semua binatang di peternakan binatang. Dengan susah payah, karena bukan gampang buat babi mengatur keseimbangan tubuh di atas tangga, Snowball memanjat dan mulai bekerja. Di beberapa anak tangga agak ke bawah, Squealer, babi potong gendut dengan pipi bundar, memegangi kaleng cat. Pedoman itu ditulis di atas dinding yang dilaburtir. Hurufnya besar-besar, bisa terbaca dari jarak 20 meter. Bunyinya seperti ini. 7 pedoman utama. 1. Apa saja yang berjalan di atas 2 kaki, itu musuh. 2. Apa saja yang berjalan di atas 4 kaki atau sayap, itu sahabat. 3. Semua binatang tak boleh pakai busana. 4. Semua binatang tak boleh tidur di tempat tidur. 5. Semua binatang tak boleh minum alkohol. 6. Binatang tidak boleh membunuh sesama binatang. 7. Semua binatang berderajat sama. Pedoman itu tertulis rapi kecuali perkataan sahabat tertulis sahabat dan huruf S-nya lengkungnya terbalik. Selebihnya benar. Snowball membaca keras-keras buat kepentingan semua. Semua binatang mengangguk tanda sepakat sepenuhnya. Dan binatang yang cerdikan segera mulai menghafal di luar kepala. "Sekarang sahabat-sahabat," kata Snowball seraya merempar kuas, "kita pergi ke ladang rumput. Adalah suatu kehormatan apabila kita bisa potong rumput itu lebih cepat dari yang dilakukan Tuan Jones dan pegawai-pegawainya." Tapi persis pada saat itu ada 3 sapi mengeluh keras sekali. Tampaknya sudah lama juga mereka gelisah, soalnya susu mereka tidak diperas sudah selama 24 jam, sehingga teteknya nyaris meletus. Sesudah berpikir sebentar, babi-babi mengambil ember dan memerah susu cukup cekatan. Tak seberapa lama ember-ember itu sudah penuh susu. Beberapa binatang melongoknya dengan penuh perhatian. "Mau diapakan susu itu?" tanya seekor binatang. "Tuan Jones kadang-kadang mencampurkannya ke dalam makananku," kata salah seekor ayam. "Peduli setan dengan susu." "Sahabat-sahabat," jerit Napoleon, berdiri tolak pinggang di depan ember. "Itu nanti kita putuskan. Potong rumput lebih penting. Sahabat Snowball akan pimpin. Aku akan menyusul nanti. Ayo, jalan sahabat-sahabat. Rumput sudah menunggu." Maka binatang-binatang itu pun jalan berbaris menuju padang rumput. Akan mereka siangi, akan mereka pangkas. Begitu mereka pulang di malam harinya, ternyata susu yang tadi diperah sudah lenyap.